جرى أنسى تخون الذاكرة لتصبح حلما مغفرا شلالالا ستبقى في عالمي كل يوم ستوقظ الأمل دورايمون صديقي ملهمي لن تفارقني أجل شلالالا ستبقى في عالمي كل يوم لرفقتي أجل دورايمون صديقي ملهمي كلنا هنا ونزهو بالأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Muhammad Ivan Alfian MPD akan memaparkan sedikit tentang materi metode pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca dan menulis. Berikut akan dijelaskan oleh pemateri. Yang pertama, mengenai definisi dari keterampilan membaca dan menulis. Kedua, mengenai tujuan dari keterampilan membaca dan menulis. Dan ketiga, mengenai langkah-langkah penerapan metode pembelajaran keterampilan membaca dan menulis. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana pengertian keterampilan membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah. Pengertian dari maharah qiraah atau keterampilan membaca itu sendiri adalah suatu kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam melihat dan memahami makna yang terkandung dalam sebuah tulisan dengan terampil, tepat, dan fasih. Di sini bukan hanya sekedar membaca atau melihat saja, tetapi memahami makna teks paragraf tersebut, sehingga pesan yang ingin disampaikan penulis sampai kepada pembaca. Sedangkan pengertian dari maharah kitabah atau keterampilan menulis adalah pengetahuan tentang tata cara menulis, menyambung huruf, menulis kata, menulis kalimat, menulis tanpa teks, sampai kepada menuangkan gagasan dan ide dalam sebuah tulisan. Maharah kitabah yaitu maharah yang ditempatkan paling akhir dari maharah yang lainnya, karena maharah kitabah merupakan kumpulan atau gabungan dari 3 keterampilan lainnya, yaitu mendengar, berbicara, dan membaca. Selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca dan menulis di MTS atau MA. Anakoh mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran membaca dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi umum dan sisi khusus. Sisi umum dari pembelajaran keterampilan membaca adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan pahaman yang baik atau dengan sangat paham. Sedangkan tujuan khususnya adalah siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Siswa dapat membaca teks dengan benar. Adapun tujuan dasar tahapan penguasaan keterampilan membaca yaitu dimulai dari tahapan sederhana menuju tahapan yang kompleks. Ada 2 aspek tujuan pembelajaran membaca, untuk pemula dan untuk tingkat lanjut. Untuk pemula, fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan dan atau pengucapan huruf, yaitu mengenali lambang bunyi bahasa dan melafadzkannya dengan baik dan benar sesuai aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Tujuan pembelajaran membaca tingkatan lanjut diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman atau fahmul makru, yaitu melatih siswa untuk memahami dan
metik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Sedangkan tujuan utama dalam pembelajaran menulis yaitu salah satunya untuk mengontrol penggunaan sistem sintaksis bahasa Arab dalam buku atau topik yang dapat dipahami orang Arab, dan memungkinkan bagi kita menjelaskan lebih rinci tujuan selama proses pengajaran menulis dalam hal metode dan gaya bahasa atau uslub. Tujuan pengajaran menulis bahasa Arab memungkinkan siswa belajar yang pertama yaitu menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk, huruf, dan suara. Menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah, ataupun akhir. Penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Dan kecepatan menulis mencerminkan dirinya dalam bahasa yang benar, tepat, jelas, dan ekspresif. Terima kasih untuk pemateri kedua. Saya akan memaparkan materi yang ketiga mengenai langkah-langkah penerapan metode pembelajaran bahasa Arab, keterampilan membaca atau khususnya di Maharoh Qiraah. Yang pertama langkahnya yaitu melafadzkan dan membaca nyaring kata, kalimat, dan wacana tulis dengan benar. Di sini guru akan memberikan contoh tata cara membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Arab. Yang kedua yakni mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara tepat. Siswa diharapkan memahami kalimat dan jumlah, kemudian guru menampilkan teks sederhana dan menyuruh siswa membaca dalam hati dalam waktu yang cukup. Yang ketiga yakni menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat. Di sini guru mengajukan beberapa pertanyaan seputar teks, dan pertanyaan tersebut nanti akan dilontarkan kepada para siswa dan akan meminta siswa untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Metode imla. Imla dalam konteks kitabah adalah menyalin huruf hijaiyah secara benar dan keterampilan meletakkan tanda baca. Imla mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung dari imla yaitu mampu menulis huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata, atau dalam kalimat secara tepat dan cepat. Langkah-langkah yang diambil oleh guru dalam pembelajaran kitabah adalah: pertama, guru merumuskan tujuan pembelajaran kitabah. Kedua, guru mempersiapkan materi berupa huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk tunggal, kata, atau dalam kalimat. Guru mengkondisikan kelas agar siswa sudah siap mengikuti pembelajaran. Guru menampilkan huruf-huruf hijaiyah yang akan dipelajari. Guru memberikan contoh cara penulisan huruf-huruf hijaiyah. Siswa memperhatikan cara penulisan huruf-huruf hijaiyah. Siswa memulai mempraktikkan cara penulisan huruf-huruf hijaiyah. Yang terakhir, secara mandiri siswa menulis huruf-huruf hijaiyah yang diajarkan. Metode insya. Insya adalah penyajian bahan pelajaran dengan menyuruh siswa mengarang dalam bentuk bahasa Arab untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, dan pengalaman yang pernah dialami. Tujuan metode ini adalah agar siswa dapat mengarang kalimat sederhana dalam bahasa Arab, agar siswa terampil dalam mengemukakan buah pikirannya melalui karya tulis atau karangan, agar siswa mampu menyajikan berita atau peristiwa dalam lingkungan masyarakat melalui cerpen, tajuk rencana, artikel, dan sebagainya. Sekian.